Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di tutorial belajar Laravel. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah pagination dan pencarian di Laravel ya. Pastinya teman-teman kalau misalkan ingin menampilkan data nggak hanya sekedar menampilkan saja kan, tapi kadang kalau misalkan ingin melakukan pencarian, ya kalau misalkan datanya itu cuma 5, itu mudah untuk ditelusuri. Tapi kalau misalkan datanya itu ratusan bahkan ribuan, itu pasti akan kesulitan kalau misalkan ingin melakukan pencarian data. Kemudian untuk pagination, kalau misalkan kita tidak menggunakan pagination, maka data itu akan langsung ke bawah semuanya ya. Dan itu akan memakan banyak memori, sehingga aplikasi akan berat untuk di-load ya. Maka dari itu perlunya pagination di sini. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama kita akan membuat sebuah pagination di Laravel. Untuk Laravel sendiri itu sudah ada kelas pagination-nya. Jadi itu sangat gampang sekali, tidak perlu banyak yang perlu dirubah. Itu tinggal ini. Yang pertama itu langkahnya menambahkan di namespace ya, use element pagination, paginator, di controller ya tentunya. Kemudian tambahkan kelas paginate-nya di query database-nya. Dan yang terakhir, tambahkan data links ini itu di mahasiswa.net, tempatnya itu di bawah penampilan datanya ya. Kalau misalkan di sini kan menampilkannya dengan tabel, nanti taruhnya itu di bawah tabelnya, seperti itu. Oke, langsung saja ya untuk pagination. Nah, pertama tambahkan ini ya. Kita buka controllernya di mahasiswa controller, app, http, controller, mahasiswa controller ya. Oke, teman-teman bisa mendownload source code-nya bisa dilihat di deskripsi. Linknya itu bisa dilihat di deskripsi pertemuan part 9 ya, belajar Laravel di situ di GitHub, nanti bisa di-download, kemudian bisa mengikuti tutorial tentang belajar Laravel di Ashari Tech ya. Oke, langsung aja. Lalu di sini paginatornya. Setelah ini sudah, langsung selanjutnya adalah tambahkan kelas paginate di query DB-nya. Jadi query DB-nya ini tinggal all-nya ini diganti paginate gitu aja ya. Paginate. Nah, kemudian di sini itu berapa data sih, berapa record yang mau ditampilkan. Katakanlah misalkan kita akan menampilkan 5 record, ini tinggal ditulis saja seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya tambahkan data links ini ya. Jadi gampang sekali, ini tinggal masuk ke mahasiswa.blit, di research, kemudian views, mahasiswa.blit ya, di sini. Dan taruh di bagian bawah tabel, di bagian bawah tabel, di bagian sini, tinggal enter, kemudian paste. Oke, kita coba ya, running, apakah sudah, ini close dulu. Kita refresh. Dan data yang tampil ada 5 ya. Nah, pagination ini. Untuk melihat data-data lainnya, teman-teman bisa klik pagination-nya. Kalau misalkan mau ke paginate 2, tinggal klik paginate 2, kemudian 3, paginate 3 gitu ya. Teman-teman bisa melihat di sini ya perbedaan NIM-nya. Katakanlah misalkan ini 115 ya. Jadi ketika klik paginate maka jadi 120 ya. Karena yang ditampilkan itu sesuai dengan paginate yang kita deklarasikan di mahasiswa controller ini ya. Ini. Itu terkait dengan paginate ya, sehingga ketika kita meng-load itu nggak semua datanya itu langsung ke-load ya, sesuai dengan paginate-nya berapa. Gitu. Kan kalau misalkan ratusan ribu juga yang akan ditampilkan, kalau misalnya kita memasukkan panjang record-nya itu 5, ya yang akan tampil itu ya cuma 5 data saja. Untuk menampilkan semuanya, itu ya tinggal diklik-klik ya di paginate-nya. Teman-teman, kemudian apakah paginate ini cukup untuk melakukan pencarian di sebuah data? Saya kira belum cukup, maka dari itu kita perlu membuat sebuah box pencarian, sehingga nanti kalau misalkan kita mau melihat data, melakukan pencarian data, itu tidak kesusahan. Oke, langkah-langkahnya untuk melakukan pencarian data, yang pertama tambahkan aksi pencarian di mahasiswa.blit ya, di mahasiswa.blit. Kita tambahkan di mana? Di bagian sini ya, sejajar dengan download upload ini. Oke, di bagian sini kita buat saja ini berarti kelas Chong MD ini 8 ya. Ini 8, kemudian
Oke, ini 4. Sorry. Sini ya. Oke, kita tambahkan di sini from method, kita pakai get saja. Oke, sebenarnya untuk Laravel sendiri itu sudah ada cara pencarian yang gampang, itu menggunakan post, tapi kali ini saya tidak akan mengajari tentang itu, karena menurut saya untuk post sendiri itu nanti tidak akan ke get linknya. Sedangkan kalau kita itu seringnya, kalau misalkan melakukan pencarian itu kan biasanya ada linknya. Kalau misalkan kita akan melakukan pencarian itu berdasarkan nama. Nah, di sini nanti kan ada link, ada namanya gitu kan ya. Atau misalkan kita berdasarkan tanggal. Nah, di sini kan nanti ada link tanggalnya. Nah, biasanya kalau misalkan saya sendiri itu kadang kalau misalkan harus mengetikkan pencarian lagi kan males ya. Itu tinggal diklik aja di bagian URL-nya ini. Ini memang tidak baik sih, tapi saya kira itu lebih efisien daripada kita menggunakan post ya, walaupun linknya itu kayaknya itu rapih, tapi menurut saya itu kurang efisien. Ya itu menurut saya sendiri sih ya. Oke, lanjut untuk di sini ya. Action-nya URL mahasiswa cari. Oke, ini. Dan kita buat tampilan from pencariannya. From group row. Oke. Kita buat from inputnya. Col md apa nih ya? Di sini input tipe teks, kemudian name cari class from control. Oke, saya kira sudah. Kemudian di sini buttonnya kelas col md3 gitu ya. Col md3. Dan di sini tambahkan buttonnya. Button cari. Kita pakai kelas primer ya, kelas btn primer ya, seperti ini. Kita coba running, refresh dulu ya. Oh, di bawah, coba ini ketik aja ya. Kenapa di bawah sih? Kita ini ya, saja ya, colin di 12-nya. Kita refresh. Oke, kita tambahkan biar lebih panjang lagi 9 ya. Oke. Sorry, bukan ini. Yang kita tambahkan itu ininya. 9. Oke, kemudian di atas ini biar tidak bergabung dengan aksi tambahnya kita kasih HR juga. Nah, ini kan lebih enak. Jadi aksi tambah sendiri, aksi download, upload, dan pencarian sendiri. Seperti itu ya. Oke. Setelah kita buat, ini 4 aja. Biar lebih panjang. Oke, cocok, bagus. Nah, selanjutnya adalah buat root pencarian mahasiswa ya. Tadi kita membuat pencariannya itu mahasiswa cari. Kita buka root, kemudian pilih web PHP, kita tambahkan pencarian di mana? Di bawah mahasiswa ini ya. Kita buat mahasiswa cari. Kemudian di sini mahasiswa controller index ini diganti dengan cari. Ini. Dan masuk langkah selanjutnya adalah masuk buat controller pencariannya ya. Di mahasiswa controller di sini. Oke, ini di copy saja.
Dan taruh sini, kita tulis cari di sini ya functionnya. Kemudian jangan lupa requestnya untuk mengikut dari name-nya. Ini kemudian di sini kita sesuaikan ya. Oke, ini kita hilangkan dulu aja. Kita pakai query pencarian, where nama, kita akan melakukan pencarian nama, kemudian like person titik requestnya, request cari ya, titik kemudian kasih persen lagi. Oke. Dan selain nama, kita juga bisa melakukan pencarian untuk yang lain. Kita kasih or where katakanlah misalkan name ya, kita pakai name, tulis name kemudian sama like kemudian persen titik ya, ini request cari kemudian di sini juga persen seperti ini. Ini adalah pencarian string dari request kolom pencariannya ya. Dan di sini jangan lupa dikasih paginate-nya. Paginate 5 saja ya, 5 saja biar kelihatan. Oke, ini kemudian diganti jangan mahasiswa aja, ganti mahasiswa cari. Oke, kemudian kita buat listnya itu sama dengan mahasiswa.lit, ini di save as aja. Save as, kemudian di sini ditambah mahasiswa cari ya. Seperti ini, selesai. Oke, kita coba. Kita refresh dulu, kemudian kita coba tampilkan nama Arif ya, Arif. Klik tombol cari. Ya, maka yang akan muncul adalah Arif ya. Kemudian coba kita mencari dengan name ya. Name 105 misal, kita klik cari. Maka yang akan muncul adalah name dengan angka 105. Oke. Mungkin itu terkait dengan bagaimana cara membuat sebuah pagination dan pencarian menggunakan Laravel. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kemudian untuk tutorial berikutnya, di sini saya nanti akan membuat sebuah server side, Laravel server side, di mana nanti kalau misalnya kita akan menampilkan ribuan data, itu proses loadnya itu tidak lama, dan ketika kita melakukan pencarian ini juga nggak harus mengklik button, tinggal ketik stringnya, nanti otomatis string itu akan muncul di tabel ini. Itu akan mempercepat pencarian ya, tanpa harus klik button cari terlebih dahulu. Tuh, itu keren. Di Laravel ada. Katakanlah misalnya kita ratusan ribu data, itu kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita menggunakan pencarian ini, karena memang stringnya mungkin bakalan banyak yang hampir sama, seperti itu sih. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.